Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa dan Sobat Unggul semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali menyapa teman-teman semuanya di tepatnya di Gedung Rektorat UMJ lantai 5 dalam acara UMJ Talks. Di mana kali ini tema kita adalah menjaga warisan budaya melalui pariwisata. Dengan narasumber kita kali ini adalah seorang duta pariwisata dari Sinok Kabupaten Brebes untuk tahun 2024, yaitu ada Zani Bayan Azahra yang merupakan mahasiswi dari program studi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ yang saat ini sudah ada nih di samping saya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar Zani? Alhamdulillah Kak Vini baik. Alhamdulillah baik ya. Zani sekarang semester 3 ya? Iya, semester 3 sekarang. Dari FISIP UMJ ya? Iya, betul. Oke, nah Zani ini sekarang ini mengemban tugas sebagai duta pariwisata ya untuk Kabupaten Brebes. Berarti Zani ini asli Brebes ya? Asli Brebes. Asli Brebes, alhamdulillah ya. Iya. Nah, boleh dong Zani ini cerita perjalanan Zani mengikuti audisi ini tentunya ya, sampai Zani bisa dinobatkan terpilih menjadi duta pariwisata Kabupaten Brebes tahun 2024 ini. Itu seperti apa gitu, dan motivasinya juga apa sih? Oh, oke. Jadi kebetulan untuk seleksi Sinok Sitong Duta Wisata Kabupaten Brebes ini dia udah beberapa lama vakum kan, terakhir tuh di tahun 2019, terus baru mulai lagi untuk rekrutmen di tahun 2024 ini. Mungkin karena kemarin sempat terkendala COVID jadi agak mandek gitu. Nah, terus untuk awalnya aku ikut ini tuh tahu informasinya dari Instagram gitu. Nah, setelah aku lihat, terus kayaknya aku mau coba suatu hal yang baru gitu, experience. Karena ini juga pengalaman pertama aku buat ikut lomba duta semacamnya kayak gitu. Terus aku lihat kayaknya ini cocok deh kayak gitu. Aku mau nyoba sesuatu yang baru juga, terus juga mau nge-challenge diri aku. Terus akhirnya aku daftar, itu pembukaannya itu sekitar tanggal 1 Juli, aku ingat banget. Terus ditutup 30 Juli. Nah, pas itu aku bulan ya? Iya. Cuma 1 bulan ya. Pas itu tuh aku kayak sempet udah nge-save tuh dari tanggal 1 udah aku screenshot kayak persyaratannya apa aja, tapi aku nggak sempat nyiapin berkas karena pas itu mau UAS posisinya, jadi aku harus kayak hektik nyiapin UAS sampai Hamin 3 penutupan di hari Jumat. Aku inget banget itu seminggu setelah UAS aku baru inget, oh ya aku mau daftar ini tapi aku lupa kayak gitu kan. Akhirnya aku nyiapin berkas sampai sekitar jam 3 malam, dari jam 12 aku baru ingat. Terus besokannya di hari Sabtu, karena berkasnya tuh harus dikumpulin di Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Brebes. Oh, jadi harus langsung berkasnya. hard copy-nya ya? Iya, hard copy-nya enggak. Walaupun udah ada yang kita upload di formulir gitu, tapi harus tetap ada yang hard file-nya. Terus akhirnya aku bukan datang sih, aku JNE-in. Terus aku kayak, ya Allah semoga hari Senin udah nyampe ya, kayak gitu. Itu kan kayak mepet banget. Terus alhamdulillah ternyata extend 2 hari. Jadi mungkin kurang lebih itu nyampenya di hari Selasa gitu sih. Terus udah dinyatain lolos kan berkasnya. Jadi itu ada sekitar seleksi awal itu. Yang berkas itu sekitar 70-an peserta. Setelah itu aku lihat pengumumannya di Instagram, oh alhamdulillah lolos kan. Posisinya udah kelar UAS juga, jadi udah lumayan lega gitu kan buat nyiapin. Nah, terus ternyata ada seleksi lanjutannya di sekitar tanggal itu Agustus ya, tanggal 5 Agustus itu seleksi pertama, wawancara tertulis sama penampilan bakat. Gitu. Setelah itu udah selesai, ternyata diambil hanya 10 pasang aja, 10 Sinok sama 10 Sitong. Iya, jadi totalnya ada 20 finalis yang masuk ke final kayak gitu. Nah, setelah pengumuman itu kita ada karantina 2 hari. Setelah karantina itu grand final kayak gitu. Tapi lumayan ya, ternyata dalam waktu yang hampir mendekati deadline, 3 hari sebelum penutupan ya. Dan alhamdulillahnya juga di-extend gitu kan, diperpanjang lagi. Jadi kamu masih ada kesempatan nih, peluang untuk bisa ikutan gitu. Berarti intinya jangan patah semangat dulu ya, walaupun udah tinggal mepet-mepet, langsung gas tetap daftar ya. Nah, kemudian ketika kamu lolos nih kan, lolos administrasi itu ya, berkas, wawancara, itu tuh gimana? Seputar apa aja sih memang yang ditanyain biasanya? Di wawancara itu kan kita ada 3 pos tuh.
ada bahasa Inggris, terus tentang pariwisata, sama lebih ke kepribadian kayak gitu. Nah, menurut aku yang dari 3 hal itu yang lumayan challenging itu di bahasa Inggris gitu sih, karena kan sebelumnya tuh nggak dikasih tahu bocoran kayak ada apa aja yang mau diujikan gitu. Nah terus ternyata ada pas bahasa Inggris, tapi alhamdulillah bisa ngelewatin semuanya itu sih. Alhamdulillah. Kayak gitu. Terus iya. untuk yang ada unjuk bakat ya? Iya. Unjuk bakat kamu menampilkan apa tuh? Pas bakat itu aku nampilin storytelling. Oh, storytelling. Iya. Tentang apa? Tentang cerita Malin Kundang tapi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Iya, menarik. Dan untungnya kamu memang asli Brebes ya? Iya, aku asli Brebes. Jadi udah tahu juga nih daerah sekitar Brebes. Iya, betul. Pariwisatanya yang unggulan apa aja gitu ya? Iya, gitu. Kemudian dari tanggal 5 Agustus ya, 5 Agustus itu wawancara, pengumumannya tanggal berapa tadi? Kurang lebih kayak 2 hari setelah itu pengumuman, terus grand final, sebelum grand final ada karantina. Iya, setelah itu grand final. Habis itu grand final. Nah, penobatannya kapan tuh? Jadi udah mulai mengemban tugasnya kapan? Oh iya, pas grand final sekitar tanggal 12 Agustus itu grand final. Nah, mungkin karena juara 1 kemudian sampai 10 penobatannya itu di grand finalnya juga. Jadi mungkin penilaiannya itu kriterianya selama masa karantina sama grand final itu dinilai juga. Terus pas grand final kan itu ada tanya jawab di panggung yang spontan kayak gitu. Nah itu juga menurut aku lumayan challenging. Ambil nomor ya? Iya, ambil nomor, diuji sama juri. Itu lumayan deg-degan sih karena kita tampil di banyak orang, terus kayak lumayan crowded gitu kan, banyak orang yang nonton, terus kayak dari peserta ini bawa supporter, terus ada sampai salah satu peserta supporternya tuh dia kayak sampai bawa banner gitu-gitu, terus kan tapi di situ ngelatih mental juga sih. Aku kan di situ kayak cuman bawa keluarga aja, nggak yang sama teman-teman, karena posisinya rumah aku di perbatasan Brebes Banyumas. Jadi dia lokasinya di mana? Di Paguyangan, itu kayak lumayan jauh, sekitar 2 jam ke kotanya gitu. Karena aku kan grand final. Libur ya? Iya. Aku grand final kan di kota Brebesnya gitu. Nah, itu kayak di utara sedangkan aku di selatan. Jadi lumayan terkendala jarak juga, tapi alhamdulillah maksudnya itu nggak bikin semangat aku tuh kayak berkurang gitu. Malah jadi makin nambah gitu. Ya. Oke, nah sekarang kan kamu berarti udah mengemban nih sebagai duta pariwisata Kabupaten Brebes ya. Nah, tugasnya tuh apa aja sih tugas seorang duta pariwisata di Brebes? Tapi boleh simpan dulu jawaban kamu, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman, Sobat Unggul TV UMJ jangan kemana-mana ya, kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talks. Kali ini kita lanjut kembali membahas mengenai menjaga warisan budaya melalui pariwisata bersama dengan Duta Pariwisata dari Kota Brebes. Nah, kita lanjut lagi nih ya, Zani. Nah, Zani, jadi tugasnya seorang Duta Pariwisata Brebes itu apa aja sih? Oke, Duta Pariwisata kan identik sama pariwisata gitu ya. Nah, sedangkan Duta Pariwisata itu ada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, khususnya kalau yang di Sinok Brebes gitu ya. Terus untuk tugas-tugasnya itu selain mempromosikan pariwisata, kemudian Kabupaten Brebes juga kan punya banyak budaya, tradisi, kemudian beragam juga pariwisatanya kayak gitu kan. Nah, kita mempromosikan itu, kemudian mendukung juga ekonomi kreatif yang ada di daerah Brebes. Kemudian ketika dinas itu biasanya kita diminta dinas untuk membantu, misalnya kayak pas itu aku pernah dinas mendampingi PJ Bupati di acara opening Brebes Expo. Kemudian baru ini berarti ya? Iya, kemarin pas setelah dinobatkan. Terus juga kemarin sempat mendampingi juga di rapat DPRD paripurna gitu. Mungkin kalau ada acara-acara dari pemerintah Kabupaten Brebes, kita bakalan diajak gitu atau enggak mendampingi PJ Bupati, karena duta wisata itu kan dia selain dia mempromosikan, dia juga sebagai salah satu ikon dari Kota Brebes kayak gitu. Jadi ketika kita bertugas itu kita biasanya menggunakan baju adat Brebesan gitu. Jadi sekalian mempromosikan kalau kita tuh punya baju kebesaran kayak gini loh. Kayak gimana gitu. sih baju adat
Bajunya Brebes itu, kebesarannya Brebes itu. Itu dia kayak baju-baju adat Jawa, tahu nggak Kak? Iya. Nah, bawahnya tuh kayak pakai batik. Kita tuh punya batik khas namanya batik Salem gitu. Jadi dia Batik Salem, iya. ada Tahu tuh batik Salem. ada di daerah Brebes Selatan. Jadi dia batiknya tuh batik yang ditulis tangan, bukan yang dicetak gitu sama pengrajin-pengrajinnya. Terus untuk baju atasannya tuh dia pakai kayak baju warna hitam gitu. Baju warna hitam. Iya, yang kayak adat Jawa gitu biasanya. Nah, terus sebelum pakai baju itu tuh ada kayak kemben, bukan kemben ya, yang di sini. Ikat pinggangnya kemben ya? Iya, kemben sekaligus ikat pinggang. Iya gitu. Tapi dia bakalan ketutupan sih. Tapi kalau laki-laki kan dia agak crop gitu, jadi agak kelihatan. Kalau cewek kan agak panjang, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus untuk kerudungnya tuh sebenarnya yang aslinya tuh nggak pakai kerudung kan, pakai apa tuh namanya konde. Terus pakai kerudungnya pun nggak yang kayak gini, tapi kayak cuman di kayak giniin aja, pakai warna merah, kayak gitu. Yeah. Tapi karena aku berhijab, jadi aku biasanya pakai kerudung hitam dulu di dalamnya atau enggak pakai ciput, baru pakai yang kerudung merahnya itu. Iya, kerudung merah yang ininya di leher ya. Iya betul. Tapi karena kita udah pakai ciput, jadi tetap ketutupan lehernya. Iya, ketutupan. Tapi artinya alhamdulillah ini terbuka ya kesempatan untuk teman-teman mahasiswi juga yang berhijab ya, betul. untuk menjadi duta pariwisata dan budaya ini. Ya, nah selaku kamu sebagai duta pariwisata ini, jadi kan tugasnya salah satunya adalah mempromosikan pariwisata di Brebes. Nah, pariwisata di Brebes itu apa aja sih yang menarik gitu, mungkin yang juga berbeda dari pariwisata di tempat lain gitu? Sebenarnya untuk total pariwisata di Brebes itu ada sekitar 100 lebih gitu ya. 100 lebih? Iya. Wow, walaupun banyak dia ya. kota kecil kayak gitu ya, tapi dia dari wisata Kota kuliner, kecil, terus juga banyak. apa namanya alam, terus juga yang buatan gitu, mungkin sekitar segitu. Kemudian untuk yang paling menarik itu di pariwisata Brebes sendiri itu ada, biasanya dikenal sama Triangle Golden Tourism atau 3 pilar utama dari destinasi wisata yang ada di Brebes. Nah, yang pilar pertama itu yang utara atau dia biasa dikenal dengan daerah pesisir, sentra destinasi wisatanya pada wisata mangrove gitu. Kemudian yang kedua itu di tengah atau biasa dikenal sama daratan. Nah, itu sentra wisatanya pada Waduk Malahayu. Kemudian yang ketiga itu di selatan, ya biasa dikenal sama pegunungan, sentra destinasi wisatanya di agrowisata Kaligua. Gitu. Jadi kayak dia kayak perkebunan teh, tapi ada gua Jepangnya juga. Dulu sempat Tukul Arwana, tahu nggak? Tahu. Nah itu dia sempat kayak di situ, iya atau? yang horor tuh program. Iya. Jadi kayak sempat di situ mengeksplor sempat eksplor di situ karena dia emang dulunya kan bekas penjajahan Jepang gitu, terus dia bangun gua buat persembunyian gitu. Nah sekarang dijadiin destinasi wisata kayak gitu. Selain itu juga ada Telaga Ranjeng juga di sekitar daerah agrowisatanya. Telaga Ranjeng. Telaga Ranjeng. Iya. Dia ada kayak satu mitosnya gitu. Apa namanya, ada ikan. Dia tuh ikannya banyak banget kan, tapi nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Iya, kalau diambil orang yang ngambilnya itu bakalan sakit atau bisa paling parah tuh meninggal dunia kayak gitu. Nah, sampai sekarang tuh masih dipercaya sama orang-orang situ. Jadi orang yang berkunjung situ cuman kasih makan aja. Iya, makannya masih kejaga kayak gitu sih ya. Sampai sekarang. Itu jadi menarik sih ya, karena ada story di balik itu tempat wisata itu gitu. Oke, jadi ternyata ada 100, tapi itu tadi yang 3 pilar utama unggulannya ya, 3 wisata utamanya. Kalau makanan khas Brebes yang paling terkenal tuh apa sih? Jadi kalau misalnya nanti aku nih kesana nih ke Brebes, wah harus bawa ini nih gitu, tuh harus bawa apa? Jangan sampai ketinggalan ya kalau Brebes nggak beli ini gitu buat oleh-oleh. Mungkin kalau orang pertama kali denger Brebes itu dia identiknya sama telur asin. Iya betul sih, telur asin Brebes. Telur asin sama bawang merah gitu kan. Iya, bawang merah, betul. Mungkin kalau yang lainnya itu ada juga selain telur asin ada sate blengong. Sate blengong itu dia sate ayam atau percampuran antara itik sama entok gitu. Entok. Iya, gitu. Enak kayaknya tuh. Bukan itik bebek sama entok gitu. Bebek sama entok kan dia beda ya. Nah itu dia kayak kawin gitu jadi satu. Nah si hasilnya itu dia bakalan jadi kayak hewan juga. Nah itu namanya blengong. Iya, makanya jadi sate blengong. Oh, dicatat nih ya. Iya, sate blengong sama kupat gelebet. Itu biasanya satu porsi gitu. Kupat gelebet sama kupat gelebet. Oke. Iya, sama sate blengong. Sama satenya. Terus
Terus ada lagi Sogol. Sogol itu dia kayak mungkin bentukannya kayak semacam dimsum tapi bukan dimsum gitu. Oh, dimsum. Iya, tapi dia kuahnya kayak pakai kuah santan gitu. Ada kelapa-kelapanya kayak gitu. Kuah santan. Terus ada ketan pencok. Tahu Oh, ketan nggak? pencok ya. Iya, ya, itu ketan pencok dari Brebes juga. Terus kayak sate domba dan lain-lain kayak gitu, mungkin yang kuliner biasa tapi yang khasnya tuh gitu. Enak-enak tuh kayaknya. Oke. Nah, terus kalau untuk ini apa namanya tadi kan oleh-oleh ya, tantangannya ketika kamu menjalankan misi-misi tadi pariwisata dan juga budaya itu seperti apa aja? Tantangannya mungkin lebih ke, untuk sekarang kan aku lebih fokus ke promosi pariwisata karena sekarang eranya era digital gitu kan. Jadi aku sekarang punya salah satu program namanya Duwis Jalan-Jalan gitu nama kontennya. To-do list jalan-jalan. Duwis Jalan-Jalan. Duwis Duta Wisata Jalan-Jalan. Oh, Duwis. Iya, Duwis Iya. Duta Wisata Jalan-jalan disingkat ya. Nah, terus itu tuh isinya kayak setiap aku berkunjung ke satu daerah atau satu wisata, aku bakal kayak nge-vlog gitu. Jadi satu tempat satu vlog gitu. Atau kayak misalnya aku explore makanan, aku juga bakal nge-vlog di situ juga di konten aku. Nah, mungkin tantangannya adalah gimana caranya kita bikin konten itu menarik supaya orang tuh betah buat lama-lama nonton konten kita gitu. Jadi kayak dari editannya, terus untuk skrip kalau misalnya kita mau voice over, terus juga pengambilan footage-nya, itu kan kita harus mikirin. Nah, itu salah satu tantangan yang mungkin lumayan challenging, apalagi ketika kita udah effort misalnya ngedit, terus segala macam Sendiri semua kamu lakuin berarti ya? Terus dia nggak terlalu banyak yang viewersnya gitu nonton, itu kan lumayan jadi tantangan juga gimana caranya biar apa namanya pesan yang ingin kita sampaikan itu FYP kalau bahasanya sekarang iya kayak gitu. Viral ya. Betul. Oke, nah jadi tantangannya juga gimana mengkolaborasikan perkembangan teknologi ya untuk promosi pariwisata. Betul. Oke, kita akan lanjut kembali membahas tentang pariwisata dan juga budaya ini, tapi kita jeda sejenak ya, kita simak dulu nih yang berikut ini. Mirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi di acara UMJ Talks dan kita lanjut kembali bahas mengenai pariwisata dan budaya di Brebes bersama dengan Zani. Nah, Zani, cerita juga dong, ada nggak sih pengalaman berkesan yang kamu alami nih ketika kamu sedang mengemban jadi duta pariwisata? Gitu. Pengalaman yang paling berkesan itu yang paling pertama itu pas grand final ya, mungkin karena kan agak lumayan deg-degan pas kita dinobatin yang pakai crown atau mahkota gitu. Nah, itu salah satu yang berkesan karena nggak expect kalau bakalan menang juga. Ya, alhamdulillah ya. Terus yang setelah dinobatkan jadi duta wisata, kita kan tugas tuh selama 1 tahun ke depan. Nah, aku kan masih belum lama, baru menjabat kemarin di bulan Agustus juga. Mungkin yang paling berkesan itu pas mendampingi PJ Bupati gitu sih. Jadi kita ternyata kita dinotis ya sama PJ Bupati, terus kita kan mendampingin gitu. Terus ketemu banyak pimpinan, namanya itu Forkopimda Kabupaten Brebes gitu. Jadi kayak pimpinan-pimpinan dari Kabupaten Brebes kayak ketua DPRD, terus juga ketua Kodimnya gitu. Kalau nggak salah Kodim ya kalau TNI kayak gitu. Yeah. Kapolres ya? Kapolres. Iya, Kapolres dari Brebesnya juga. Jadi kayak kita ketemu orang-orang penting yang ada di Brebes sama mendampingi PJ Bupati, terus mengenakan baju Brebesan itu kan salah satu yang maksudnya kita bangga gitu loh. Membanggakan ya. Kita pakai baju adat Brebesan, terus kita sebagai representasi dari Brebes kayak gitu. Itu sih yang mungkin salah satu pengalaman yang berharga menurut aku. Betul ya, kamu jadi bisa merasakan segala macam privilege itu juga, pengalaman berharga, ikut di dalam jajaran pemerintahan ya. Baik, nah ketika kamu dalam mengemban tugas juga untuk mempromosikan pariwisata, itu melibatkan warga lokal juga nggak sih? Iya, karena kan pas itu aku pernah kunjung salah satu sentra destinasi batik di Salem. Yeah. Nah, jadi aku visit itu nggak prepare sama sekali, jadi langsung ke tempatnya. Terus kita izinkan, Bu, kalau misalnya kita mau bikin konten ini, itu kira-kira boleh nggak ya? Terus dari orangnya tuh kayak antusias, wah makasih banyak ya udah, ibaratnya udah mau dibantu promosiin gitu. Karena jujur aja mereka itu jual masih konvensional gitu loh Kak. Jadi hanya ngandelin di daerah aja, belum ke marketplace, terus juga belum bikin konten kayak gitu. Jadi
kita ke sana itu dia malah merasa terbantu kayak gitu. Kemudian kita kayak konten, terus kita tanya-tanya juga kan ini jenis batiknya tuh apa aja, motifnya kayak gimana, terus cerita di balik ini tuh kayak gimana. Intinya kita belajar, ekspor, terus kita ngonten juga sampai pas akhir tuh mereka nggak kayak terima kasih, terus ngasih bingkisan juga kayak ini batik buat kalian ya kayak gitu. Karena pas itu kan aku sama teman aku yang partner di das aku itu Sitong. Sitong. Gitu. Ya, jadi ini termasuk ekonomi kreatifnya dari Brebes ya, betul. Masyarakat di sana ya. Jadi seneng ya karena merasa bisa memberdayakan, membantu mereka itu semua. Baik, nah terkait juga kan kamu sekarang ini kan masih mahasiswi ya, Fakultas Fisip ya. Nah gimana sih korelasi ini hubungan antara jurusan kamu ini dengan juga tugas kamu nih sebagai duta pariwisata gitu? Oke, untuk di FISIP sendiri, aku kan di jurusan ilmu komunikasi ya. Itu kan kita nggak mempelajari hanya komunikasi gitu-gitu segala macam, tapi kita banyak belajar. Salah satunya itu ada advertising atau broadcasting juga. Terus juga public relation. Nah itu menurut aku berkaitan banget sama yang aku jalankan sekarang. Kayak misalnya untuk public relation, bagaimana cara kita untuk membangun hubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, itu kan pasti ada birokrasinya gitu ya. Misalnya kita menghubungi PJ Bupati nggak bisa langsung misalnya WhatsApp aja atau telepon aja, tapi harus melalui protokolernya kayak gitu. Nah itu kan dipelajari juga di Humas atau Public Relation. Nah terus kalau misalnya tentang advertising atau periklanan, broadcasting itu kan kayak kita bikin konten, terus juga mempromosikan bagaimana cara kita untuk menjual suatu informasi kan. Sekarang kan mempromosikan pariwisata kan informasi juga. Nah itu dibungkus dengan menarik itu seperti apa. Nah salah satunya dengan aku menerapkan ilmu yang udah aku pelajarin dengan membuat konten yang menarik itu seperti apa, kayak gitu. Jadi relate ya? Iya, relate. Berarti bisa langsung kamu praktekin ya, nyicil dikit ya. Oke, kalau di kampus sendiri kamu ikut kegiatan apa? Kegiatan kemahasiswaan apa? Organisasi sendiri aku ikut IMM, Komisariat Fisip UMJ, terus KPM, Korps Protokoler Mahasiswa, sama M-Radio sebagai social media spesialis. Oke, nah cara kamu bagi waktunya gimana tuh? Cara bagi waktunya atur prioritas gitu sih Kak. Jadi aku tiap hari tuh bikin kayak scheduling gitu. Kayak dari bangun tidur sampai mau tidur tuh mau apa aja, misalnya ada rapat atau enggak, atau ada biasanya kan organisasi ada aja eventnya gitu ya, atau kumpul atau apa kayak gitu. Nah biar nggak bentrok, alhamdulillah sih selama ini mungkin ada beberapa yang bentrok, jadi harus ada yang ngalah gitu kan, harus ada yang dikorbanin. Tapi alhamdulillah masih bisa berjalan aja beriringan gitu. Berarti nanti kalau kamu udah mulai kuliah, ini tugas masih belum terlalu banyak atau bisa melalui jarak jauh atau gimana? Untuk Duta Wisata kan itu di Brebes ya, jadi aku kemarin sebelum kesini tuh aku sempat kayak nge-stok konten. Jadi walaupun aku tetap di sini, aku bisa tetap nge-share konten-konten di sosial media. Mungkin nanti kalau beberapa bulan lagi aku bakalan pulang lagi buat explore lagi gitu. Sama itu kan untuk yang pertama konten ya. Kayak aku juga ada niatan buat nulis juga. Jadi itu kan masih bisa mobile gitu dari sini. Iya, jadi walaupun kamu di sini tetap tugas-tugas di sana tertangani dengan baik ya. Jadi mungkin kalau ada acara yang memang harus menghadirkan kita datang langsung begitu baru ya disesuaikan. Baik, kalau terkait juga tentang pariwisata di Brebes sama budayanya, harapan kamu apa sih untuk kemajuan pariwisata di sana? Oke, karena Brebes itu kan kota kecil ya, yang ada di salah satu di Jawa Tengah. Aku sih harapan aku supaya pariwisata, ekonomi kreatif yang ada di Brebes itu makin dikenal sama banyak orang, terus juga makin maju, terus juga makin banyak pengunjungnya yang datang ke Brebes kayak gitu. Karena Brebes itu nggak cuman telur asin dan bawang merah aja, tapi dia masih banyak yang bisa kita ekspor kayak dari pariwisatanya juga, kulinernya juga kayak gitu. Kulinernya dan juga ternyata tadi ada batik ya. Iya, ada batiknya juga dari kreatif, produk kreatif masyarakat di sana gitu. Nah, kalau sebagai mahasiswi UMJ, harapan kamu apa dan juga pengalaman kamu selama kuliah di sini itu seperti apa? Gitu. Harapannya sebagai mahasiswa UMJ ya, pengennya kita bisa berkontribusi ya, salah satunya dengan mengharumkan nama UMJ dengan mengikuti event-event kayak gini. Itu kan kita membawa nama kampus juga. Terus sebagai mahasiswa biasa ya kita harus tetap prioritaskan untuk belajar gitu. Jadi kita harus tetap balance antara
kegiatan di luar organisasi maupun akademik. Jadi bagaimana caranya kita buat ngatur semua itu, terus juga manajemen waktu, terus juga manajemen segalanya itu sih. Segalanya, oke. Nah, selama berarti 1 tahun ya, kan kamu masuk tahun kedua ya, semester 3. Iya, betul. Kamu kuliah di UMJ, apa tuh komentar yang bisa menggambarkan UMJ menurut kamu? Kalimat yang menggambarkan UMJ secara singkat misalnya. OMG banget gitu ya. Unggul sih. Unggul ya? Iya, betul. Karena di sini menurut aku dari dosen terus juga mahasiswanya itu suportif. Jadi environment-nya itu enak banget buat kita bisa berkembang lebih kayak gitu. Oke. Nah, baik. Kemudian juga boleh dong sharing nih sama teman-teman penonton TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Kalau ada yang ingin tertarik juga jadi duta pariwisata dan juga mengembangkan diri itu seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita mau jadi duta pariwisata atau duta yang lainnya gitu, kita bisa mulai mempersiapkan diri sekarang. Yang pertama itu kita bisa, mungkin yang sering ditanyakan sama banyak orang itu, gimana sih tipsnya supaya pede gitu. Nah mungkin menurut aku, cara supaya kita bisa pede itu adalah berwawasan. Jadi kita explore banyak hal, belajar banyak hal supaya nambah wawasan kita. Terus untuk menjadi duta itu kan representasi dari duta itu sendiri ya. Kayak misalnya wisata kan representasi dari wisata tersebut atau dari daerah tersebut. Berarti kita harus mempelajari tentang pariwisata, tradisi, budaya yang ada di daerah tersebut. Kemudian kita juga harus mempunyai visi atau inovasi-inovasi untuk gimana caranya kita strateginya untuk mengembangkan dan mempromosikan dari destinasi wisata atau budaya dan tradisi yang ada di daerah tersebut kayak gitu. Baik, terima kasih Zani Bayan Azahra ya atas sharing-sharingnya, ini sangat bermanfaat sekali dan juga mencerahkan. Sukses selalu ya Zani ya, sukses tadinya dan juga sukses dalam mengemban tugas sebagai duta pariwisata di Brebes. Baik, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Zani mengenai tugasnya sebagai Duta Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Brebes, dan juga tadi Zani juga sudah berbagi tips-tipsnya. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman nih yang tertarik untuk menjadi Duta Pariwisata bisa mulai itu diterapkan ya, disusun, dikembangkan juga kepercayaan dirinya. Nanti mudah-mudahan bisa tercapai apa yang diinginkan. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Vini Alyani bersama dengan Zani dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.